Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pagi hari ini dengan saya Anggi Firdaus. Kali ini saya akan mempersembahkan bagaimana kisahnya Umar bin Khattab masih sama dengan Ustadz Ridwan. Nanti jadi sesi ini menjelaskan tentang ini sampai nanti Umar bin Khattab meninggal. Kenapa meninggalnya Umar bin Khattab ya? Nanti kita dijelaskan oleh Ustadz Ridwan. Maka potongan ini mungkin ya nantilah dengar ya. Oke, jangan lupa sebelum lanjut video ini like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min dzurriyyatihi wa min ummatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah masih memberikan kita kesempatan di saat yang lain. Mungkin hari ini sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar begitu banyak kabar duka pada beberapa hari kebelakang ya. Baik itu tetangga kita ataupun saudara kita ataupun sahabat kita mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga mereka yang mendahului kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepadanya. Di saat yang lain saudara-saudara kita, tetangga kita telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga mereka yang mendahului kita semoga ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik dan juga segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk tetap istiqomah dalam beribadah kepadanya. Suatu saat pun kita akan menyusul mereka, maka kita berdoa kapanpun waktunya itu datang semoga kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji syukur kepada Allah dan juga berdoa kepadanya, maka sudah sepatut dan selayaknya kita bersalawat kepada Rasulnya, manusia terbaik, manusia yang suatu saat kelak kita mengharapkan syafaatnya, tiada yang lain yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bersalawat kepada keluarga beliau yang beriman, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Insyaallah salawat itu pun tersambung kepada kita selaku umatnya di akhir zaman ini. Insyaallah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat tentunya tidak bisa sendiri. Selain dibimbing langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril, juga Allah memberikan sahabat-sahabat yang terbaik. Kita tahu ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan insyaallah yang akan kita bahas pada hari ini sedikit kisah tentang Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah. Umar di jannah, di surga. Bahkan ada satu hadis, saya bacakan hadisnya tentang Nabi SAW memuji Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, "Baina ana na'im ra'aituni fil jannah." Ketika aku tidur, aku bermimpi dan aku melihat aku sedang berada di surga. Fa idza imra'atun tatawadda ila al-janib qasr. Maka kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebuah istana di surga. Fakultu, maka aku mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, liman hadal qasru? Untuk siapa bangunan ini? Untuk siapa istana ini? Milik siapa? Ya. Faqalu, maka mereka mengatakan li Umar ibn Khattab. Ya, bangunan ini adalah miliknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Fadzakartu ghairatahu, maka aku tahu bahwa Umar itu pencemburu. Fawallaitu mudbira, maka aku pun pergi dari istana itu. Maka fabaka Umar bin Khattab, Umar pun menangis. Umar pun menangis. Waqala, dan Umar mengatakan, "Alaika agharu ya Rasulullah?" Bagaimana aku bisa bercemburu kepadamu ya Rasulullah?
Ini merupakan salah satu hadis tentang kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, saya gambarkan dulu secara perawakan. Umar bin Khattab merupakan sahabat yang besar, ya, yang tinggi besar, hebat sekali beliau. Ya. Kita tahu bahwa ada riwayat Umar kalau naik kuda kakinya sampai. Bayangkan berapa besarnya. Ya, ini kalau naik kuda kakinya nyampe. Ya. Dan beliau kalau gulat itu tidak pernah kalah, dan beliau mengatakan kepada siapapun lawannya, ya, kalau yang ingin melawan saya bilang dulu sama ibumu, izin dulu, kamu gak akan pulang lagi. Ya, saking hebatnya. Nah, namun kita tahu bahwa Umar bin Khattab pernah merasakan masa kejahiliannya, ya, pemabuk, ya, peminum khamar, ya, luar biasa, sering membunuh orang dan sebagainya, ya, karena kuat beliau. Ya, saking kuatnya, beliau ini sama kuatnya dengan Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Kalau yang lain ketika berburu paling diburu rusa, kelinci. Umar ini yang diburu apa? Singa. Ya. Jadi ngeburu singa kita tahu berat, itu dipanggul sebelah begini. Saking besarnya, saking kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Namun sayang, ketika masa jahiliyahnya, ini sebelum beliau bersyahadat, sebelum beliau masuk Islam, ya, beliau ini sering menyiksa Buddha. Ya. Beliau ini, maaf ya, benci sekali terhadap Islam. Kalau yang masih ingat kajian ketika saya mengisahkan tentang hijrah ke Habasyah, ya, itu ada ini disinyalir oleh para ulama menjadi salah satu sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Ada 3 atau minimal 4, saya inikan 3 saja tentang riwayat sebab Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Yang pertama adalah yang tentang hijrah itu ke Habasyah, ada namanya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini masih saudara dengan Umar bin Khattab. Ummu Abdillah perempuan, namanya juga Ummu Abdillah. Ya, punya anak namanya Abdullah. Ya, punya suami namanya Amir. Ya, ketika hendak hijrah ke Habasyah, ya, saat itu dicegat oleh orang-orang Quraisy di perbatasan kota Mekah, tidak boleh hijrah ke Habasyah. Ya, maka untuk mensiasati itu ada yang naik gunung, ada yang berlembah dan sebagainya supaya tidak tertangkap oleh itu. Ya. Termasuk Ummu Abdillah ini. Ummu Abdillah ini bayangkan perempuan bawa anak Abdullah masih usianya 2 atau 3 tahun saat itu, digendong naik turun gunung demi hijrah ke Habasyah. Tapi kepergok oleh Umar bin Khattab. Ya, karena masih saudara ditanya, mau kemana wahai Ummu Abdillah? Ya, saya mau ke Habasyah. Karena di sini saya nggak bisa beribadah dan sebagainya, saya mau hijrah. Ya. Ternyata beliau melihat Umar bin Khattab lembut saat itu, maka diperbolehkan. Ya. Maka didoakan oleh Ummu Abdillah, semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, oleh para ulama disinyalir doa ini menjadi salah satu sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Yang kedua, ini yang paling sering kita bahas. Kita tahu bahwa masa awal-awal kenabian, Nabi SAW itu tidak berkutik ketika, maksud tidak berkutik di sini karena belum punya kekuatan, ketika para sahabatnya disiksa. Terutama orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah disiksa. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu disiksa. Ya, sahabat-sahabat budak-budak yang lain disiksa. Bahkan ada yang dibunuh dan sebagainya. Kita tahu yang syahid pertama kali ada perempuan. Ya. Ini keluarganya Yasir, ya, keluarganya Yasir. Ketika mereka sedang disiksa, Amr bin Yasir anaknya, kan Yasir, kemudian dengan istrinya Yasir, ya, dengan istrinya Yasir saat itu, ya, mereka disiksa. Ada yang dipukul, dicambuk, segala dan sebagainya. Ya. Kemudian ketika itu istri Yasir ini adalah orang yang pertama kali syahid. Beliau sedang hamil saat itu, bayangkan sedang hamil. Karena disuruh untuk menikah kepada Muhammad SAW bahwa Muhammad itu berdusta dan sebagainya, beliau tidak mau. Beliau mengatakan ahad. Ya. Jadi kemudian ada perkataan yang menyinggung Abu Jahal, langsung ditombak oleh Abu Jahal. Ya. Sumayyah radhiyallahu anha adalah orang pertama yang syahid. Bayangkan saat itu masih ada janin, ditusuk pakai tombak. Ya. Begitu pula dengan Yasir. Lewat Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tidak bisa apa-apa karena belum punya kekuatan. Rasulullah mengatakan, sabran,
ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Allah telah menjadikan surga untukmu. Ya, Masya Allah. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa. Setelah lewat itu Rasulullah berdoa, ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah kebesaran Islam ini, dukunglah dakwah Islam ini ya, dengan salah satu dari dua orang ini. Ya, di riwayat yang lain disebutkan dengan dua Umar. Ya. Satu, Umar bin Amr bin Hisham ya, yang lebih terkenal dengan Abu Jahal. Yang kedua, Umar bin Khattab, atau dengan Umar bin Khattab. Ya, didoakan. Maka ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Yang ketiga, ini juga yang paling terkenal adalah ketika Umar bin Khattab melihat kekacauan di Mekah saat itu. Wah, ini nggak ada lain, ini penyebabnya. Pasti Muhammad ini penyebabnya ini. Ya, suku bertengkar, keluarga bertengkar, dan sebagainya. Ini pasti sebagai Muhammad ini. Ya, maka Umar langsung memakai baju perangnya, memakai baju besinya, membawa pedang. Orang-orang Quraisy sudah tahu kalau Umar keluar seperti ini pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Saya bertemu saat itu di dalam sejarah dikatakan Nu'aim, ya, namanya. Ya. Beliau mengatakan, mau kemana Umar? Ya. Saya mau ke Muhammad, saya bunuh dia. Gara-gara dia Quraisy terpecah seperti ini. Kata orang ini mengatakan, daripada kamu mengurusi Muhammad, mending kamu urusi dulu ya, adiknya Fatimah. Fatimah binti Al-Khattab. Ya, dia sudah masuk Islam. Marah Umar bin Khattab melihat adiknya masuk Islam saat itu, langsung datang ke rumah adiknya. Ya. Nah, adiknya sedang baca Al-Quran, ya, dengan suaminya. Ya, diajarkan oleh Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab ini mantan budak yang kemudian dimerdekakan. Ya. Nah, adik ipar Umar bin Khattab ini adalah salah satu orang yang juga dijamin masuk surga. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya. Terdengar suara langkahnya Umar terdengar. Bayangkan, karena tadi di awal Umar bin Khattab itu orangnya besar. Coba bayangkan, ketika berjalan kedengaran suaranya. Saya besar. Maka disembunyikan dan sebagainya, digedor dan sebagainya. Apa yang tadi kalian baca saya mendengar. Oh, nggak ada yang kami baca. Wahai akhi, nggak ada yang kami baca. Bohong, sekali saya mendengar dan sebagainya. Akhirnya adiknya ditempelin, pada ini adik kesayangannya. Ya, Sa'id juga sama. Sa'id bin Zaid juga sama. Ya, dipukul dan sebagainya. Ya, akhirnya beliau melihat, oh pasti ini yang dibaca. Pasti ini yang baca. Ya, di satu riwayat adiknya tidak memberikan karena kamu masih najis, kamu musuh Allah. Kamu harus mandi dulu. Maka di satu riwayat Umar bin Khattab mandi dulu, pulang lagi baca. Ya. Toha dan seterusnya. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran ini dengan kesulitan dan sebagainya, tidak membuatmu sedih dan sebagainya. Umar bin Khattab orang Arab, tahu. Nah, ini bukan buatan manusia ini. Ini bukan buatan manusia. Ya. Maka dia langsung ada Khabbab langsung datang, ternyata ada kamu Khabbab. Sudah melunak hatinya. Tunjukkan saya di mana Rasulullah berada. Tunjukkan di mana Rasulullah berada. Diantar oleh Khabbab. Diantar ke rumahnya Arqam bin Abil Arqam saat itu. Ya, kemudian saat di sana ada, jadi rumahnya Arqam itu tingkat 2. Ada orang yang berjaga-jaga melihat. Ya, kalau ada Quraisy datang dan sebagainya. Maka melihat Umar bin Khattab bawa pedang dengan baju besinya, dengan Khabbab dipegang tangan dan sebagainya, beliau mengatakan, Khabbab ditawan Umar. Padahal Khabbab yang menunjukkan jalannya. Ya. Kata Hamzah radhiyallahu anhu, ini sama-sama orang kuat, ya Rasulullah nggak usah khawatir. Biarkan dia masuk. Kalau dia dapat hidayah, dia akan masuk Islam. Kalau dia tidak dapat hidayah, dia membunuhmu, kita bunuh, gampang. Maka Rasulullah masukkan Hamzah ke kamar. Ini bukan untuk berkeahlian. Masuk Umar bin Khattab, melihat wajah Rasulullah langsung tertunduk. Ini karisma Rasulullah Muhammad SAW. Tertunduk. Di dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah menggenggam pundaknya, langsung didirikan. Ya. Wahai Ibnu Khattab, belumkah saatnya kamu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tertunduk. Sampai 3 kali, ditekan lagi sampai 3 kali. Ini bayangkan, tadi Umar itu orang kuat, Rasulullah lebih kuat ternyata. Ya, sampai akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anta rasulullah. Ya, dan engkaulah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Ya, engkau Rasulullah. Ini masuk Islamnya. Maka karena tadi dia melakukan kejahilian, Umar bin Khattab di matanya itu ada hitam di sini.
ya, hitam di sini dan ada sedikit aliran gitu. Ya. Kenapa? Saking seringnya menangis. Saking sering menangis. Kalau ingat masa lalunya, masa lalu kelam dan lain sebagainya, menangis beliau. Menangis beliau. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu paling sering menangis. Dalam satu riwayat dikatakan Umar bin Khattab pernah membaca Al-Quran, kemudian itu tentang azab. Nangis beliau sampai pingsan. Ya, bangun itu ternyata beliau langsung sakit sama 1 bulan. Bayangkan, sekeras Umar bin Khattab ternyata hatinya lemah. Ya, banyak menangis dan sebagainya. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari ini? Bahwa seburuk apapun masa lalu kita semua, ya, mau antum tukang mabuk, mau antum tukang zina, mau antum koruptor, mau apapun itu, ketika antum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Maka Allah berkatkan segala bentuk keberkahan. Itu tentang ini. Saya lanjut sedikit tentang Umar bin Khattab ketika jadi khalifah. Ya, tentang Umar itu jadi khalifah. Umar bin Khattab yang asalnya benci sekali terhadap Islam, ternyata Islam melebar luas, ekspansi terbesar adalah berada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Persia saat itu takluk di zaman Umar bin Khattab. Sebagian Romawi takluk di zaman Umar bin Khattab. Ya. Saya kisahkan betapa adilnya Umar bin Khattab ini. Ya. Umar bin Khattab ini tidak pernah tidur kecuali dia memastikan semua masyarakatnya telah damai, telah makan, telah ini. Maka beliau sering belusukan. Ya. Dan saya mau kisahkan yang ini. Ternyata kepemimpinan yang solih itu menjamin masyarakatnya. Ya. Satu kali Mesir saat itu dipegang oleh Amr bin As. Ya. Mesir, kita tahu ada sungai apa? Sungai apa di Mesir? Yang panjang? Nil. Sungai Nil. Sungai Nil, sungai yang panjang kita tahu. Ternyata berhenti, tidak ada airnya. Paceklik. Kebiasaan orang Mesir saat itu adalah mencari perempuan yang masih perawan yang paling cantik. Kira-kira dijadikan apa kira-kira? Istri. Oh, salah. Dijadikan apa kira-kira? Tumbal. Dijadikan tumbal. Nah, ternyata jin Mesir sama jin Indonesia beda. Kalau jin Indonesia mah yang domba, enggak level. Orang jin Mesir enggak level. Jin Mesir mintanya perempuan paling cantik yang ngasih perawan. Wah, ini kemusyrikan ini. Ya, Amr bin As saat itu yang jadi gubernur langsung kirim surat. Ya, ke Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin. Telah terjadi begini kemusyrikan dan sebagainya. Umar bin Khattab juga membalas suratnya. Tapi suratnya bukan ditujukan untuk Amr bin As saat itu jadi gubernur, bukan. Ya. Ya, Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab ila nahrun Nil, kepada sungai Nil. Coba bayangkan, begini kalau pemimpinnya sekarang begini, ngirim surat bukan kepada dirinya, kepada sungai Nil. Maka dibacakan, wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir bukan karena Allah, maksudnya karena tadi tumbal dan sebagainya, lebih baik kamu tidak mengalir selama-lamanya. Tapi kalau kamu mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Itu langsung dikisahkan air naik 17 kaki. Ya, berapa meter? Ya, Umar bin Khattab. Ya, luar biasa. Begini. Kira-kira kalau pemimpin di kita hari ini ngirim surat ke sungai, kira-kira gimana? Banjir. Banjir yang jadi. Banjir yang jadi. Bisa jadikan begitu. Nah, ini begitu hebatnya kepemimpinan Umar bin Khattab. Asalnya jahiliyah, pembenci Islam luar biasa, mau membunuh Nabi, Khomar sudah tidak terhitung lagi dan sebagainya. Ternyata hari ini makamnya di sebelah Nabi. Ya, kalau kita, insya Allah semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa datang ke Madinah, ke sana, ke Masjid Nabawi, insya Allah. Ya. Di sana ada mimbar Nabi, kemudian ada Raudhah. Kemudian di sana ada rumahnya Aisyah saat itu yang kemudian dijadikan makam. Di sana ada 3 makam Nabi SAW dan 2 sahabatnya, Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu. Ya, asalnya paling benci dengan Nabi, di surga bersama Nabi. Nah, itulah. Nah, itu jadi buat antum semua yang maaf ya, yang mungkin punya latar belakang sebelumnya yang hitam. Ya, antum tidak sehitam Umar bin Khattab saat itu. Ya, antum tidak sekeji Umar bin Khattab saat itu. Antum mabuk mungkin sehebatnya tidak sehebat Umar bin Khattab mabuk saat itu. Tapi ayat Khomar turun gara-gara Umar bin Khattab.
Jadi antum yang punya latar belakang hitam sehitam apapun, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tobat itu Allah memuliakan antum semua. Ya, tidak peduli latar belakang antum seperti apa. Mungkin antum berzina, mungkin antum pemabuk, mungkin antum koruptor dan sebagainya. Ketika antum betul-betul taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah antum semua akan mendapati Allah Maha menerima taubat insyaallah. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang senantiasa bertobat, dan juga semoga kita semua hari-hari kita ke depan dijadikan hari-hari yang terbaik di mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengembalikan kita kepadanya dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya kisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga pun kita bisa meniru keteladanannya insyaallah ya. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.